Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek yang kami buat yang berjudul Angkot Hub. Nah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Saya Muhammad Hafiz Ferdiansyah dengan NIM 058. saya Didita Priyanto, NIM 064. Saya Septian Wahyu Tricahya, NIM 077. Sebelum masuk ke skrip, kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Angkot Hub project kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Angkot Hub. Yaitu Angkot Hub merupakan sebuah website yang akan memudahkan masyarakat Kota Surabaya dalam melakukan perjalanan, khususnya menggunakan angkutan kota. Jadi website ini berisi rute perjalanan, waktu perhentian angkutan kota di halte, dan warna angkutan kota yang akan digunakan sesuai tujuan perjalanan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan fungsi pada website sendiri. Sebelum itu, jika kita ingin mengakses website Angkot Hub ini, kita akan dimintai izin untuk lokasi kita digunakan sebagai home point nantinya jika kita ingin menggunakan Angkot Hub ini. Selanjutnya pada sisi sidebar sebelah kiri terdapat perhentian, di mana jika diklik perhentian tersebut akan menampilkan beberapa istilahnya seperti ada belokan ataupun rute yang akan dilewati melalui rute seperti apa saja. Di sini terlihat jelas untuk lokasi kita ada di home point yang berwarna biru dan menunjukkan rute berwarna merah menuju ke home point yang berwarna biru juga di daerah Manuan. Begitu pula untuk rute-rute di bawahnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian angkotnya. Selanjutnya untuk bagian angkot sendiri terdapat nama angkot tersebut. Di sini sebagai contoh nama angkot tersebut ada MLK atau C, D, dan E. Itu nantinya digunakan sebagai nama angkotnya. Untuk tujuannya sendiri sudah ada di map, yaitu di mana setiap angkot memiliki warna yang berbeda-beda. Seperti untuk angkot MLK berwarna biru rutenya, kemudian untuk angkot C berwarna kuning, agak keorenan, dan sebagainya. Selanjutnya di website ini juga memiliki fitur bantuan. Jadi jika masyarakat merasa bingung dengan website ini, masyarakat bisa mengklik fitur bantuan tersebut. Baik, selanjutnya untuk CRUD-nya mungkin bisa diganti. Untuk tampilan CURD-nya seperti berikut, ada dua opsi, karena pada sidebar website tersebut ada dua opsi, yaitu antara pangkalan dan angkot. Untuk pangkalan sendiri bisa diklik dulu. Untuk pangkalan sendiri terdapat fitur tambah, hapus, edit seperti layaknya CRUD biasanya. Dan di sini sudah berisi data-data dari pangkalan sebelumnya. Di sini juga ada fitur edit, mungkin bisa diklik fitur editnya. Jika kita ingin melakukan pengeditan, maka kita dapat memperbaiki lewat fitur edit ini. Ada ID, tipe, dan nama, dan koordinat juga. Kemudian kita submit. Maka data otomatis berubah. Kemudian jika kita ingin melakukan tambah data, maka kita harus mengeklik tambah data. Di tambah data ada nama dari pangkalan. Di sini misal contoh data baru, kemudian untuk jenisnya jenis pangkalan atau terminal juga bisa.
Dan untuk koordinatnya kita dapat mengambil di map. Di sini sebagai contoh kami ambil di titik bebas. Kita copy dulu untuk koordinatnya dan kita pastekan, kemudian kita submit. Data otomatis masuk ke dalam database dan untuk tampilan petanya juga otomatis tampil. Kita restart terlebih dahulu. Nah, itu merupakan data yang sudah kita masukkan tersebut. Maka data tersebut otomatis mencari rute dari tempat awal kita ke rute tujuan tersebut. Mungkin selanjutnya kembali lagi ke CRUD-nya Mas Hafiz. Selanjutnya untuk data angkotnya, mungkin kurang lebih sama seperti data pangkalan. Jadi di sini ada fitur tambah, hapus, dan edit. Jika kita melakukan tambah, ada beberapa masukan, ada pangkalan, kode. Pangkalan berisi pangkalan pertama angkot tersebut. Untuk kode ini bisa nama angkotnya. Untuk warna ini buat identitas saja, biar kita nggak bingung. Kemudian ada rute juga. Mungkin rutenya kita random dulu untuk mempersingkat waktu. Kita ambil koordinatnya. Baik, kita submit. Kita kembali dan data pun masuk di database dan kita kembali ke mapnya di restart. Nah, di sini untuk jenis angkot yang kita masukkan tadi sudah terdaftar dan masuk di websitenya. Untuk koordinatnya juga sudah masuk. Mungkin selanjutnya untuk bagian programmingnya atau front end-nya dan mapnya bisa dijelaskan di Dit. Silakan Mas Didit. Mic-nya Mas Didit. Di sini kami itu menggunakan framework pribadi atau framework buatan sendiri. Nah, sebelum itu kita inisialisasi yaitu di home, yaitu dengan controller, fungsi, dan model dari angkot dan pangkalan tadi. Nah, untuk model angkot sendiri ini, itu kita menggunakan pencarian tabel dari database yaitu angkot dengan file atau dengan bagian-bagian seperti ini, ID dan ID pangkalan ini. ID pangkalan ini adalah foreign key dari pangkalan, dari database pangkalan. Nah, untuk selanjutnya itu di home ini kita ambil dua model tadi dengan inisialisasi this pangkalan model sama dengan new pangkalan model yang kita import dari fungsi PHP sebelumnya. Selanjutnya itu fungsi indeks. Maksud fungsi indeks ini kita mencari atau memilih data dari database seperti ID, nama, koordinat dari
pangkalan tersebut dan membuatnya menjadi string dari line Frit. Nah, di sini itu menggunakan for, yaitu agar untuk mengurutkan atau mengambil semua data dari database. Nah, dan di return ke index. Untuk indeksnya sendiri, nah, pertama itu ketika kita tadi mengklik button atau mengklik terminal ataupun tujuan angkotnya, itu akan memanggil fungsi yaitu pangkalan button klik. Ke bawah, Fis. Nah, sebelumnya kita itu menginisiasi script dari maps dari library-nya leaflet maps dan apa itu ini bagian script inisiasi map. Tadi kan sebelum mengakses web itu membutuhkan izin. Nah, di sini adalah script dari perizinan tersebut. Yang ini untuk meminta lokasi awal dan memasukkan ke map atau variabel sementara. Nah, jika kita klik mapnya akan mengaktifkan lokasi awal kita. Untuk makernya, nah ini ada lokasi font. Jika kita tadi mengizinkan, maka entitas dari latitude dan longitude kita tadi yang kita izinkan akan ditambahkan ke variabel current lat dan current longitude atau variabel yang sudah diinisiasikan di atas tadi. Nah, jika kita tidak mengizinkan, maka itu akan menyebabkan location error, atau jika itu adalah entitasnya tidak kita izinkan tadi, itu akan membuat notif yaitu lokasi tidak diizinkan atau lokasi tidak ditemukan. Untuk maker pangkalan sendiri, kita mengambil forage atau mengambil secara banyak itu ke dalam database. Di sini pangkalan itu diambil sejumlah pangkalan yang ada di database. Nah, untuk LMaker ini itu mengambil koordinat dari pangkalan dan koordinatnya longitude dan latitude-nya tadi atau disinisikan Y dan X. Nah, ini akan memunculkan pop-up lokasi pangkalan tadi, nama pangkalan tadi. Selanjutnya untuk line atau rute angkotnya. Nah, ini juga kita mengambil database angkot sejumlah stringnya angkot tadi atau barisnya angkot. Nah, di sini menggunakan polyline. Yang
yang akan ditampilkan yaitu rute berangkat, warna, dan kode. Kode angkat ini maksudnya tadi dari kode C dan MLK itu. Selanjutnya untuk pencarian rute. Nah, jika kita mengklik pangkalan button klik tadi yang di atas indeks tadi, itu akan membuat variabel destination lat dan destination length berisi dengan longitude dan latitude dari pangkalan yang diklik tadi. Ke bawah, bis. Nah, jika kan sebelumnya kita sudah mengklik buttonnya tadi, kalau kita pindah ke button pangkalan selanjutnya, jika itu akan ada fungsi if root tidak sama dengan kosong, maka rute atau destination lat dan destination longitude akan dihapus agar tidak menumpuk. Jadi nanti rute baru akan terbentuk dan rute baru ini akan mencari rute yang terdekat untuk rute yang diklik tadi. Selanjutnya itu database, itu akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dari manage tadi, yaitu proses CRUD yang terjadi pada aplikasi, di mana proses tersebut terjadi pada controller manage ini. Yang pertama indeks yang pertama ketika kelas dipanggil akan memanggil construct, di mana dia akan memanggil model-model dari database yang ada. Kemudian ada fungsi index digunakan untuk menampilkan halaman awal dari manage ini. Kemudian untuk fungsi pangkalan dan parameter ID, di mana default value-nya adalah null, di mana ketika ID sama dengan null alias ini is null, if is null, berarti kita akan ditujukan ke dalam halaman pangkalan show ini dengan data yang dikirim ini berupa nilai data pangkalan yang diambil dari pangkalan model menggunakan query builder seperti ini, select, ID, dan seterusnya. Kemudian kalau fungsi tersebut memiliki parameter berupa bukan angka, bukan numerik seperti ini, not numerik, maka dia akan memindahkan kita ke halaman pangkalan add, di mana akan terjadi proses penambahan data. Kemudian yang terakhir adalah jika tidak keduanya, dia akan dipindahkan menuju halaman pangkalan edit dengan data yang diambil dari pangkalan model berupa dengan menggunakan query builder, select, yang ditambahi dengan where. Jadi ketika ini kan bukan numerik, berarti yang else-nya pasti numerik. Jadi data numerik tersebut adalah ID dari data pangkalan yang ada, gitu. Kemudian akan dikirim ke pangkalan edit dengan fungsi ini.
Kemudian untuk angkot, prosesnya sama seperti yang pangkalan ini, di mana akan dicek parameternya apakah ada, apakah numerik, dan apakah apa ada dan berupa numerik. Jadi sama, ini memindahkan ke halaman show dari angkot, kemudian halaman add dari angkot, dan halaman edit dari angkot. Kemudian save, fungsi save digunakan ketika saya buka, ketika tombol tambah ini submit, tombol submit diklik. Jadi tombol save memiliki parameter berupa tabel dan akan mengirimkan data melalui variabel post. Yang pertama, parameter tabel akan digunakan dalam suite case, di mana value dari parameter tersebut adalah bisa pangkalan, bisa angkot, dan bisa tidak ada value. Jika tidak ada value atau value-nya salah, dia akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Kemudian jika pada proses yang terjadi pada case pangkalan dan angkot ini sebenarnya sama, yaitu melakukan insert data. Jadi akan saya jelaskan saja yang bagian pangkalan. Sebelumnya, data yang dikirimkan akan ditangkap di data ini tadi ya, melalui variabel post, kemudian ditangkap di variabel data. Kemudian data dari koordinat itu berupa string dengan format dari format yang tidak sama dengan format string, format titik yang diterima oleh SQL. Jadi sebelumnya kita akan melakukan explode untuk memecahkan dua string tadi dengan pemisah koma dan spasi. Kemudian sebelumnya kita akan insert data pangkalan yang baru ke dalam database dari tabel pangkalan, yaitu nama dan tipe. Kemudian setelah insert ke dalam sini, kita akan mengambil dari data ID yang baru saja kita masukkan, ID data yang baru saja kita masukkan, kemudian disimpan ke dalam variabel inserted ID ini. Kemudian kita akan menggunakannya dalam menggunakan add geopoint ini. Jadi fungsi ini fungsi yang kita buat. Sebelumnya kita buka dulu. Fungsi yang kita buat untuk mempermudah dari penambahan poin ke dalam SQL, MySQL. Jadi di mana menerima parameter berupa kolom nama, kolom value, target, dan parameter params. Itu poinnya akan dikirim dalam params ini. Kemudian dilakukan pemformatan di mana MySQL menerima data point dengan format berikut ini, yaitu petik poin, buka kurung, kemudian poinnya dipisahkan dengan spasi, dan kemudian kurung tutup, petik lagi. Kemudian dilakukan update menggunakan target tadi, yaitu nama kolom dari poin yang poin tadi. Kemudian akan disimpan menggunakan geom from text.
supaya dapat disimpan ke dalam SQL. Kemudian dicek di mana kolom name sama dengan kolom value. Jadi di mana ID sama dengan ID yang baru saja kita masukkan tadi, yang baru saja kita tambahkan. Kemudian disimpan. Setelah dilakukan penyimpanan, kita akan di redirect kembali ke halaman manage pangkalan. Proses angkot sama saja. Akan saya langsung ke kemudian pada proses update di mana dilakukan sama seperti tadi, kita akan mengecek tabel apa di mana ada pangkalan dan angkot. Kemudian ini juga menerima ID, jadi ID kita gunakan sebagai parameter where. Kan pada proses query update diperlukan where. Kemudian sama dikirim melalui post, di format terlebih dahulu, disimpan ini, kemudian dilakukan penyimpanan titik. Kemudian setelah sudah selesai di redirect menuju manage pangkalan. Sudah ya, untuk angkot sama saja. Kemudian pada proses delete sekali lagi dia menerima parameter tabel dan ID, di mana tabel ada pangkalan dan angkot. Ketika tidak ada, dia akan mengirimkan peringatan data tidak ditemukan. Ketika ada, kita kasih contoh pangkalan, ketika ada, dia akan melakukan proses delete dari data yang memiliki ID sebagai berikut. Kemudian ketika proses selesai, dia akan meredirect ke manage pangkalan. Untuk prosesnya tadi sudah dicontohkan ya, data baru ini sudah masuk. Kita contohkan untuk itu saja, proses hapus dari data, mana akan muncul pop-up dan OK. Ya, data sudah hilang. Dan sekian dari kami. Silakan Mas, penutupnya. Mic-nya, mic-nya. Sekian penjelasan dan penjelasan dan presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya atau salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.